Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungi firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita hidup di zaman orang-orang sering berkata, ikuti saja kata hatimu, dengarkan suara hatimu, percayalah pada insting dan perasaanmu. Kedengarannya kalimat-kalimat ini indah, bahkan terasa benar. Karena siapa sih yang lebih tahu diri kita sendiri selain kita sendiri? Tapi firman Tuhan hari ini justru berkata sesuatu yang mengejutkan. Hati itu licik. Artinya, hal yang sering kita anggap paling bisa dipercaya justru bisa jadi hal yang paling menyesatkan. Bapak Ibu, Yeremia tidak sedang berbicara soal orang jahat di luar sana, tetapi ia sedang bicara tentang hati manusia, termasuk hati kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kita masuk ke dalam kerusakan total. Bukan berarti kita selalu sejahat mungkin, tapi seluruh bagian diri kita, termasuk hati, sudah terpengaruhi oleh dosa. Itu sebabnya hati kita bisa membenarkan dosa. Kita bisa berkata dalam hati, nggak apa-apalah sekali-kali ini. Hati kita juga bisa memutarbalikkan kebenaran. Dalam hati kita berkata, aku cuma jujur aja kok sama perasaan yang kurasakan ini. Bahkan, hati kita juga bisa merasa benar saat sedang salah. Masalah terbesar kita bukan sekedar lingkungan, tapi hati yang tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau kita berhenti di sini, mungkin ini adalah kabar yang berat. Karena kalau hati kita rusak, lalu harapan kita apa? Dan disinilah Injil menjadi kabar baik. Allah tidak hanya memperbaiki perilaku kita, tetapi Ia memberi hati yang baru. Di dalam Kristus, hati yang keras mulai dilembutkan. Di dalam Kristus, hati yang licik mulai diterangi. Di dalam Kristus pula, hati yang tersesat mulai diarahkan kembali. Bukan berarti kita langsung sempurna, Bapak Ibu. Tapi sekarang kita tidak lagi dikuasai oleh hati lama. Dan Roh Kudus bekerja di dalam kita, membentuk hati kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi, apa artinya secara praktis Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kita harus mengabaikan semua perasaan, mengabaikan semua kata hati kita? Bukan Bapak Ibu. Hari ini kita belajar satu hal yang penting, yaitu untuk kita jangan langsung percaya. Kita perlu menguji dulu. Beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita uji kata hati kita dengan firman Tuhan. Kalau perasaan kita bertentangan dengan firman, maka yang salah pasti bukan firmannya, tapi hati kita. Yang kedua, jangan jadikan perasaan kita sebagai kompas utama. Saya tahu perasaan itu nyata, tapi tidak selalu perasaan itu benar. Yang ketiga, mari kita belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri. Kadang kita tahu itu salah, tapi hati kecil kita selalu mencari pembenaran. Dan disitulah kita perlu bertobat. Yang keempat, mari kita libatkan komunitas rohani kita. Komsel, cross, komunitas yang dapat menegur kita. Kadang Bapak Ibu, orang lain bisa melihat jauh lebih jelas daripada kita sendiri. Setiap hari Bapak Ibu kita mendengar banyak suara. Suara dunia, suara orang lain, suara hati kita sendiri. Tapi pertanyaannya hari ini, suara mana yang paling kita bisa percaya? Pagi hari ini Yeremia mengingatkan untuk jangan langsung percaya suara hati. Injil mengarahkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena hanya Dia yang benar-benar tahu kita. Bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dan hanya Dia, Allah kita, yang bisa memimpin kita ke dalam hidup yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami percaya hanya Engkau pribadi yang mengenal kami. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang dapat kami percaya.
Kami sering diajar dalam dunia ini untuk mengikuti kata hati kami, ya Tuhan. Tapi hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa hati kami juga bisa menyesatkan kami. Ampuni kami jika kami lebih percaya pada perasaan kami, hati kami, insting kami, daripada kami percaya kepada kebenaran firman-Mu. Bentuklah hati kami melalui Roh Kudus supaya kami dapat semakin serupa seperti-Mu, ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak lagi hidup dipimpin oleh perasaan kami, tapi kami hidup dipimpin oleh kebenaran-Nya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, dan biarlah Engkau yang mengambil alih kehidupan kami dan Tuhan yang pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.